Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, pemirsa atau semeton, kembali lagi dengan channel Menengah Swarto. Kali ini kita akan mencoba mewawancarai tokoh seniman Banjarpangkung yang berada di Banjarpangkung. Namun beliau niki dalam pementasan sebuah acara tidak tidak menjadi kelihatan, tidak di panggung, namun berada di balik panggung. Beliau sudah ada di samping kita, namanya Jero Mangku Madi Kuryo. Sesuatu Kak Mangku punapi gatro. Sehat. Niki titiang sebagai generasi muda mencoba menimba pengalaman daripada Kak terkait dengan keberangkatan Dumun Sekogong Suryo Kencana. Nah, itu berangkatnya kalau tidak salah tahun 1962 ini keliling Amerika. Ya. Namun yang pertama tahun 57 Kak tidak ikut ya. Itu karena memang itu senior yang dulu. Yang pertama kan. Ya. Mungkin suaranya biar kaknya gini ya, yang dekatkan. Nah, dalam pementasan kan sering Kak itu ditugaskan sebagai apa? Sebagai tukang payas. Sebagai tukang payas. Ya. Dalam pementasan itu berapa orang biasanya penari yang hias itu? Lebih kurang 10 penari makanya. 10 penari. Ya. Berarti kebanyakan penari perempuan ya. Kalau penari lakinya sedikit. Ya. Yang Kak Payasin itu yang perempuan apa yang semua sampai lakinya? Ya. Sampai lakinya. Dalam hal make up itu sudah ada. Make up make up sudah ada. Ya. Kalau make up zaman dulu itu di mana Pak, mau cari ada orang luar apa? Enggak, sendiri-sendiri ya. Oh, sendiri-sendiri mau make up itu? Sama ibu ketuanya itu, ibunya. Oh, Bu Amir itu. Ya. Oh. Jadi Kak dalam hal pakaian saja. Pakaian saja. Pakaian. Ya. Kalau dulu penari-penari itu pakaiannya di mana aja Kak dapatnya? Sudah ada di bawah dari rumah. Itu milik Seko apa milik? Ya, milik Seko semua. Oh, milik Seko berarti dulu ya. Setiap habis pementasan. Ini dibiayai oleh Pak Amir. Oh, begitu. Yang artinya di bawah artis manajemen yang dari Jakarta. Pak Amir nih kau beliau yang membelikan itu kan ya. Dalam sekali pementasan itu kan biasanya di belakang panggung itu berapa jam biasanya Kak untuk merias tuh? Sebelum pentas apa mereka sudah berias awal bisa berias muka biasa di motor, di kendaraan tuh. Oh, di dalam bus. Ya. Di dalam bus jadi sambil jalan ya. Kan tiap malam satu jalan tuh, tiap malam main di panggung. Oh, gitu. Di satu kota. Kalau sudah 7 kota di 7 hari di satu kota baru dapat enak. Mungkin ada Kak yang kenangan yang paling ingat waktu di luar negeri apa? Seumur maaf Kaknya lahir tahun berapa nih? Saya lahir tahun 1943. Oh, 1943. Jadi Kak Niki kelahiran 1943. Oh, keluar negerinya sekitar umur waktu SMP kelas 3. Oh, SMP kan berarti sedang gitu juga ya? Sedang ujian itu. Ya, ujian dah tuh. Oh, berarti kan saya tinggalin ujiannya. Oh, ditinggal ujiannya. Ya. Oh, ditinggal karena apa namanya? Karena keinginan kan? Keinginan biar tahu bagaimana. Biar tahu. Bagaimana Amerika kan gitu. Ya. Seperti kata karena diikutkan gitulah. Oh, diikutkan dalam rombongan Seko. Begitu pemirsa, jadi kita mengorek keterangan sedikit tentang pengalaman beliau. Kita rekam secara amatir nih. Ini
wawancaranya amatir, kameraman juga amatir, namun bukan itu yang kita inginkan, hanya pengalaman beliau sebagai tokoh, sebagai ketua di sini di Banjar Pangku. Kemudian lanjut Kak, kan masih Kak ingat itu di dalam pementasan kan ada katanya pementasan calon narang itu Kak? Ada. Berarti, memang ada, tapi terbelakang biasanya. Oh, paling belakang pementasan calon narang itu. Paling belakang. Semua ini kok dibawa, artinya tapakan Ratu Ayu, Ratu Made ini kok dibawa semua Kak? Semua. Ratu Made, Ratu Gede, Ratu Ayu, sama Pangpang. Oh, Pangpang. Berarti nah kalau kita kasarkan kan Pangpang. Pangpang, Rangdo sama Barongnya. Berarti semua diikutkan dalam pementasan itu. Oh, dalam pementasan bercerita biasanya mengisahkan ini Pak. Ada ceritanya kan kemuntuan. Oh, hanya tidak ada sampai metebaan itu. Metebaan harus. Oh, paling belakang misalnya. Metebaan tuh harus ada. Oh, gitu sampai juga ada ya metebaan. Paneran itu tamu-tamu tuh melihat. Paneran nanti ada ke tengah kengkel keris gitu. Sampai dilihat asli apa enggak kan? Asli apa enggak gitu. Mungkin ada kisah-kisah dalam pementasan calon narang biasanya kan kita itu Kak, metebaan itu kan ada upacara khusus itu biasanya. Kita melakukan enggak biasanya kalau di luar negeri itu? Sing malu kan bantenin barong ini rangno banteran, barong sing rangno saja yang artinya ada upacara. Kalau di luar negeri di mana kita mencari artinya Banten itu apa? Sudah direncanakan? Sudah direncanakan, semua itu dibeli. Orang kan itu mungkin kan di luar negeri di mana kali dagang Banten kan gitu biasanya. Berarti kita bawa ya. Kini ada Banten. Sudah kita persiapkan berapa bulan kita berangkat. Tetap ada itu. Tiap ini. Tiap pentas itu ada upacaranya. Ada sedikit ya. Nah, kalau pentas itu biasanya kan kita ngajak pemangku itu biasanya ada sebelum pentas biasanya di Bali itu kalau kita di sini kan ada Banten itu memang ada Kak. Ada biasanya. Enggak ada. Siapa yang jauh Kak sini yang langsung artinya ngatur uning kan kita di luar negeri karena pentas di luar negeri ini. Berarti calon narang satu tim Niko dibawa juga Kak ya tapaan ini. Berarti zaman dulu begitu mungkin. Yang di pura itu semua dibawa. Oh, itu. Kak, kalau enggak ada perasaan kalau naik kan pertama naik pesawat terbang tuh gimana perasaan? Biasa enggak ada naiknya di mana di Denpasar dulu di Tuban. Jakarta. Oh, berarti kita naik bus dari Bali naik bus dari Surabaya sampai Jakarta naik bus juga. Dari Jakarta baru berangkat. Berarti tidak ada langsung ya penerbangan langsung dari Bali ke luar negeri. Dulu di Jawa saja baru dari Surabaya kapal. Yang lainnya pakai auto semua. Pakai bus ya. Itu tahun 1962. Berarti Kak Niki masih muda berarti ya? Berarti semua personilnya masih muda. Ini mamangkunya senyum-senyum ini. Mamangkunya paling muda sama Nurijo muda. Banyak. Satu rating berarti. Berarti sama ini kebetulan beliau mamangku kebetulan ada di samping kita karena kami ini beliau ada di samping. Jadi kita agak jauh berjauhan dengan mamangku.
dia sedang duduk di sana. Dan ada sudah, kalau boleh tahu, sudah pacaran enggak sama mamangku waktu belum belum baru ada sir-sir katanya. Weh, ini kan dari datang. Nah, kalau boleh tahu Kak, kita itu ke sana memikirkan enggak, oh bayaran kita besar, bagaimana enggak? Enggak pikirkan weh, enggak ada pikiran itu. Oh, berarti enggak ada ya. Hanya ingin ingin tahu dan karena senang dalam pementasan pementasan suatu tarian kan gitu. Padahal sing milu menari sing milu gitu. Nah begitu peran daripada beliau dalam sebuah pementasan, jadi tidak berada di depan panggung namun di belakang panggung. Jadi pengalaman atau pelajaran yang dapat kita peroleh bahwa dalam sebuah pementasan itu pasti ada orang di depan panggung maupun orang yang di belakang panggung mempersiapkan segala sesuatunya agar sebuah pementasan itu berjalan dengan baik kan kita jadinya ya. Berarti kita ini salut sama Kak ya, udah tahu Amerika. Yang sebagai generasi muda salut. Nah mungkin setelah dapat keliling-keliling lagi Kak, nggak ada acara untuk melalui nggak ada seperti pentas tidur di jalan gitu ya. Oh, berarti kita memang tugas kita bukan untuk melalui kan, memang untuk menghibur orang jadinya kan gitu. Menghibur Tugas kita untuk menghibur orang. Begitu jadinya pemirsa. Makan bisa di motor. Oh, makan di motor juga. Ya, kalau dalam satu perjalanan dari kota ke kota. Begitu jadinya pemirsa, secara tidak langsung beliau ini memperkenalkan budaya Bali di luar negeri kan, kita jadinya kayak sebagai sarana promosi jadinya kan gitu ya Kak ya. Kan keren yang membawa ke sana ya langsung. Oh ya, itu yang mengurus jadinya Pak Amir itu ya Kak ya. Kan ada gitunya sama. Kalau tidak salah namanya Indonesian Artist Management. Jadi milik perorangan perusahaan gitu ya Kak. Ingat nggak berapa sih kita itu bayarannya apa per hari apa? Per minggu. Per minggu kita dikasih uang. Berapa bulan Kak di luar negeri itu? 4 bulan. 4 bulan. Ya. 4 bulan di luar negeri. Wah, lumayan lama nih. 4 bulan dikasih bayarannya per minggu kan kita jadinya. Tapi bertingkat. Ya kan ada anunya. Tadi bayar dolar apa gimana Kak? Bayar dolar kertas. Pakai dolar bayarnya. Ya. Terus Kak pulang tuh bawa dolar berarti? Enggak bawa. Ditarik di sana. Di sana ditukar oleh kedubes mungkin ya. Kedubes Indonesia yang mengurus mungkin ya kayaknya kan kita jadinya. Ya. Ini dijualin kali. Mungkin bank langka di Indonesia waktu itu kan itu. Ya. Ditukar lagi di Jakarta orang kali. Oh di Jakarta, dolarnya ditukar. Ada kenangan beli baju kan di Amerika? Ada. Beli baju tercepoknya. Oh dapat juga. Dapat beli baju jas kan sing ngabul baju jas luang di rumah. Oh karena cuaca di sana ya. Kalau yang lainnya udah diberi sama baju dingin. Baju untuk sesuaikan dengan negara di sana kan gitu jadinya. Apalagi sih Kak kenangan-kenangan itu mungkin biar kita tahu lah masih muda. Kak kan di belakang panggung kan sering ada kenangan gini. Iya, jadi memang tanggung jawabnya memang di belakang. Ya di belakang. Oh, berarti mampihan kamen, mampihan kerjaan masukan di gini ngampilan rangdonya juga kan kita enggak ya. Masukan di tengah-tengah. Kayak gini milik yang ngepak gamelan. Oh, ngepaknya juga. Kak, untuk di belakang panggung berapa orang Kak?
Ya, Doradenan so dua lu. 3 orang. Sing penari. Penari kan Rangno lah tuh sih. Dengan Rangno dia kan atu di Griau. Oh. Kan di belakang. Di belakang berarti 3 orang kan. Ya. Oh, berarti tari-tarian dulu. Setelah tari-tarian baru pementasan penyalon narang nih kok. Ya, terakhir acara. Tetap terakhir nggak boleh. Oh, tetap itu sebagai acara puncak daripada sebuah pementasan itu. Kenten. Jadi begitu berarti 3 orang tetap standby kan, tanggung jawab. Kerjaan. Facing yang mungkin nganggur dengan pentas di belakang begini Kak duduk kan gitu menunggu jadinya kan gitu aja. Kan ada nih mengganti nih keluar nantinya habis lagi keluar kan itu. Ya itu sebuah rasa tanggung jawab. Demikian pemirsa, sebuah rasa tanggung jawab dalam sebuah pementasan di belakang panggung begitu ceritanya jadinya. Kak ini beliau dalam tur kedua daripada Sukegong Suryo Kencana, tur kedua keliling Amerika tahun 1962. Ya inilah sebagai back di belakang dalam sebuah acara pementasan. Mungkin ada lagi Pak Kak yang perlu disampaikan atau kepada kita generasi muda atau ya jadi segitu ingatannya. Demikian pemirsa wawancara singkat kita dengan beliau. Mumpung beliau masih sehat, masih bisa kita ajak bicara, kita sedikit menimba pengalaman dari beliau. Demikian Kak, semoga Kak sehat selalu, sehat walafiat. Mah Manggu juga sudah kita dapatkan sebuah kenangan dari beliau sebagai tokoh dalam Sukegong Suryo Kencana. Acara ini kita akhiri Kak dengan ngaturang Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.